Shalom, tetap semangat, tetap sehat. Kita ada dalam anugerah Allah. Terima kasih, saudara masih bersama saya, Pendeta Samuel Handinata. Kita sudah di pelajaran ke-8. Tetap jaga kesemangat kita, karena 2 kali lagi kita selesaikan pelajaran seri doktrin Roh Kudus ini. Sebelum saya ajak kita memulai kelas hari ini, saya mau memperlihatkan sebuah kesaksian dari seorang pendeta senior GSJ Ebenezer Ambengan, Surabaya, tentang materi sesi ke-7, apakah dipenuhi Roh Kudus adalah tanda kerohanian dewasa, yang beliau sharingkan kepada saya lewat pesan WhatsApp chat saudara, yang saya buat tangkapan layarnya, yang saya tampilkan kepada saudara. Inti daripada kesaksiannya, beliau menyatakan bahwa diberkati dan mengakui, menyetujui bahwa memang benar dipenuhi Roh Kudus. Saat beliau penuhi Roh Kudus, belum mengerti tentang kerohanian yang dewasa. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Ada beberapa teman yang menanyakan kepada saya lewat pesan WhatsApp chatnya, saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai materi pelajaran ke-6 yang saya bagikan lewat WhatsApp group, atau juga ada yang menanyakan pelajaran sebelumnya mana, kok belum dibagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi sebelum kelas ini dimulai, saya mau mengingatkan saudara, kalau sudah membuka, saya sudah share lalu saudara buka, jangan lupa tekan tombol subscribe di sana, supaya ketika saya tidak share lagi kepada saudara materinya, saudara bisa temukan sendiri karena ada notif dari YouTube di handphone saudara, sehingga saudara tinggal buka dan saudara bisa mengikuti. Terima kasih, saudara masih setia bersama dengan saya. Kita akan berdoa membuka kelas kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa Allah telah memimpin kami sampai kepada sesi yang ke-7, dan hari ini kami memasuki sesi yang ke-8. Kami berdoa supaya Allah mengurapi hamba-Mu dan menjadi berkat bagi para pendengar. Kiranya kami penuh antusias, penuh semangat untuk belajar bersama-sama, supaya kerohanian kami boleh didewasakan oleh Tuhan melalui firman yang dibagikan. Kami siap diberkati untuk memberkati orang lain di dalam nama Yesus. Amin. Kita yang ke-8 hari ini, yaitu mengambil judul Masih Berlanjutkah Karunia Roh Kudus Sampai Saat Ini. Karunia-karunia rohani atau disebut juga karunia-karunia Roh Kudus adalah karunia-karunia yang diberikan oleh Allah. Karunia ini berasal dari kata Yunani, karismata, yang mempunyai akar kata karis atau istilahnya anugerah. Jadi karunia artinya dari kebaikan kemurahan hati Allah yang tidak didasarkan kepada jasa-jasa manusia, saudara dan saya. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7, tercatat di sana bunyinya, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia atau charis menurut ukuran pemberian, dalam bahasa Yunani doreas atau doron, pemberian Kristus. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, John Stott dalam bukunya Baptism and Fullness menyebutkan 3 sumber karunia-karunia rohani. Yang pertama menurutnya, karunia-karunia rohani adalah karunia-karunia dari kasih karunia Allah. Kedua, karunia-karunia rohani adalah karunia-karunia roh Allah. Yang ketiga, karunia-karunia rohani menurut John Stott adalah karunia dari kedaulatan Allah. Jadi kita harus memahami dari pernyataan John Stott ini bahwa karunia rohani adalah domain Allah, pemberian dari Allah, kedaulatan dari Allah, dan itu adalah pemberian cuma-cuma, tidak ada jasa dari kita sama sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam teologi Kristen, karunia-karunia Roh Kudus dipahami sebagai hal-hal yang dimiliki oleh orang Kristen yang pertama kali didapatkan oleh para rasul. Siegfried S. Katzmann
dalam bukunya A Pauline Theology of Charismata tahun 1989, dia menyatakan bahwa karunia-karunia Roh Kudus ini lahir dalam bentuk bahasa roh, seperti Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Peristiwa ini menjadi titik awal terbentuknya gereja mula-mula. Pada perkembangan berikutnya, karunia-karunia Roh Kudus itu berupa kemampuan untuk menafsirkan bahasa roh, berkata-kata dengan hikmat, mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, bernubuat, dan lain-lain seperti ada dalam 1 Korintus 12 sampai pasal yang ke-14. Perkembangan selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, timbullah perselisihan teologis tentang apakah karunia roh tetap tersedia bagi gereja segala zaman, atau apakah pelaksananya operasionalnya berhenti pada zaman kerasulan atau segera sesudahnya. Perselisihan teologis ini dikenal dengan istilah cessationism dan continuationism. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua kelompok ini mempunyai pernyataan-pernyataan atau mempunyai paham sebagai berikut. Pertama, kelompok cessationism mempercayai bahwa karunia rohani seperti berbicara dalam bahasa roh, nubuat, dan penyembuhan berhenti sampai zaman kerasulan. Tokoh reformis seperti John Calvin mengawali pandangan ini. Argumennya adalah bahwa karena karunia-karunia roh pastilah telah berhenti pada akhir zaman kerasulan. Kemudian segera diubah menjadi pandangan bahwa karunia-karunia itu lenyap selama 3 abad pertama gereja. Pada tahun 1918, Benjamin Warfield menegaskan kembali pandangan bahwa karunia berhenti dengan kematian para rasul terakhir, dengan alasan bahwa hanya para rasul yang dapat memberikan karunia kepada orang Kristen lainnya melalui penumpangan tangan dan berdirinya gereja yang pertama. Yang kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja-gereja tradisional seperti Reform, Continental, dan Presbyterian sebagai kelanjutan paham John Calvin masuk dalam kategori kelompok cessationis. Perkembangan yang lebih baru yaitu munculnya Pentakostalisme dan gerakan karismatik telah mempopulerkan posisi teologis bahwa karunia-karunia rohani dimaksudkan untuk semua orang Kristen di setiap zaman. Istilah yang digunakan adalah continuationism. Pandangan kelompok continuationism ini, mereka meyakini bahwa karunia-karunia roh terus berlanjut hingga zaman sekarang, seperti bahasa roh, nubuatan, dan berbagai mujizat. Sejarah gereja mencatat bahwa gereja-gereja Katolik, Metodis, Moravia, dan kegerakan Pentakosta juga karismatik, dan Third Wave Movement atau gerakan gelombang ketiga yang dipelopori oleh tokonya yang bernama John Wimber dan Peter Wagner terhisap masuk ke dalam kelompok continuationism yang percaya karunia roh masih berlanjut sampai saat ini. Tokoh-tokoh gereja atau disebut bapak-bapak gereja dengan pahamnya continuationism diantaranya adalah Justinus Martyr, Irenaeus, Tertullianus, Origenes, itu kan turunannya, dan Cyril dari Yerusalem yang hidup jauh setelah para rasul di antara tahun 313 sampai 386. Memberikan pernyataan yang terkenal. Cyril mengatakan, jika kamu percaya, kamu tidak hanya menerima pengampunan dosa, tetapi juga perkara-perkara yang melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Lalu dia lanjutkan, semoga engkau dianggap layak untuk mendapat karunia nubuat juga, dan Yesus Isa Al-Masih akan memberikanmu karunia-karunia lainnya dari Roh Kudus, jika kamu tidak mendukakannya dengan dosamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian jauh sebelum Cyril menyampaikan pandangannya itu, tokoh Kristen bernama Justinus Martyr, dia menuliskan sebuah pandangannya yang kita bisa temukan tercatat di dalam bukunya Dialogue with Trypho, bahwa karunia-karunia yang bersifat nubuat masih ada bersama-sama kita sampai saat ini. Sekarang masih bisa kita melihat para pria dan wanita yang memiliki karunia-karunia
Roh Kudus. Jadi dari apa yang telah saya uraikan di atas, dari sejarah gereja ini kita mendapatkan bahwa karunia Roh Kudus masih bekerja atau berlanjut sampai saat ini, yaitu zaman kita hidup sekarang. Ada karunia mujizat, ada karunia kesembuhan, ada karunia nubuatan, ada karunia berbahasa roh, ada karunia menafsirkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, secara kritis Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pelajar yang luar biasa, kita juga dapat mempertanyakan bahwa jika karunia roh itu berhenti sampai di zaman rasul-rasul saja, bagaimana dengan ayat-ayat berikut yang menyatakan setelah rasul-rasul mengalami kepenuhan Roh Kudus, seperti di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ada terjadi pemberian karunia-karunia Roh Kudus kepada kelompok lainnya, yaitu seperti yang tercatat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Lalu ada ayat yang lain di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Ayat yang ke-7 mengatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, ayat 8, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, yaitu Roh Kudus memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Roh Kudus memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya, bagi kelompok yang merasa bahwa karunia Roh Kudus berhenti, coba pikirkan yang berikut. Belum lagi dengan tulisan Paulus kepada jemaat di kota Efesus, seperti yang tercatat dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat yang ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di mana karunia ini masih bekerja sampai sekarang. Zaman ini dalam tubuh Kristus di seluruh dunia. Ada beberapa karunia jawatan gereja. Di antaranya ada gembala sidang atau penatua. Ada guru-guru Injil atau pengajar atau dosen atau pengkhotbah. Ada penginjil dan misionaris yang masih bekerja seperti yang tercatat dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Seperti itu fungsi yang lain nabi dan rasul melekat kepada pelayan-pelayan ini, gembala sidang maupun penginjil. Jadi agak susah saudara bahwa dikatakan karunia Roh Kudus berhenti sejak zaman rasul-rasul atau rasul-rasul yang terakhir meninggal. Kemudian lebih lanjut, kegerakan pemberian karunia roh diantaranya karunia mujizat juga terjadi di beberapa tempat yang tercatat dalam Alkitab kita, yaitu di Kaisaria dalam Kisah Rasul pasal 10, di Samaria yang Filipus lakukan di Kisah Rasul pasal yang ke-8, di Antioquia Kisah Rasul pasal 13, di Efesus Kisah Rasul pasal 19, di Tesalonika seperti dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, lalu di kota Galatia seperti yang tercatat dalam Galatia pasal yang ke-3. Ini membuktikan bahwa karunia Roh Kudus masih terjadi di masa sesudah gereja mula-mula atau gereja perdana.
Kemudian, kesaksian orang-orang di zaman ini, di zaman sekarang juga seharusnya dapat menjadi bukti bahwa Roh Kudus masih bekerja. Ada orang-orang umat Tuhan yang berbahasa roh saat dipenuhi Roh Kudus, baik melalui penumpangan tangan atau tidak. Ada orang yang menafsirkan bahasa roh. Ada yang menyampaikan nubuatan. Ada orang anak-anak yang dilepaskan dari kuasa roh setan. Ada yang disembuhkan dari sakit penyakitnya. Ada mereka yang dikuatkan saat lemah. Dibimbing penyelesaiannya saat ada konflik di dalam dirinya atau di dalam hubungan dengan keluarga atau dengan pasangan atau dengan sesama. Dan banyak mujizat yang lainnya yang sebenarnya itu menjadi sebuah bukti, sebuah proof bahwa Roh Kudus kita katakan masih bekerja sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari uraian-uraian tersebut kita bisa berkata bahwa kelompok Kesasionis, yaitu mereka yang menyatakan karunia Roh Kudus sudah berhenti sampai kepada zaman rasul-rasul, sepertinya mereka akan kesulitan dan punya beban moral tentunya yang sangat besar, beban pikiran untuk membuktikan bahwa karunia-karunia Roh Kudus sudah berhenti dan tidak ada lagi. Lebih mudah bagi kelompok kontinuasionis yang menyatakan bahwa karunia Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Maka pada akhirnya kita dapat menyatakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih bekerja sampai saat ini. Kita masuk dalam kelompok yang seperti ini. Oleh karena itu kita dapat meminta kepada Allah diberikan karunia-karunia Roh Kudus seperti yang dianjurkan oleh Paulus yang tercatat dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11, dikatakan kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Roh Kudus memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Garis bawah, seperti yang dikehendakinya. Kita tidak bisa paksa, kita hanya bisa meminta. Lalu ayat 18 Paulus mengatakan, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendaknya, memberikan sebuah gambaran mengenai tubuh ini, anggota tubuh. Ayat 31 Paulus kemudian menasihati, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Kemudian dilanjutkan oleh Paulus dengan nasihatnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-13 dan juga ayat yang ke-39. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Artinya kita berhak meminta. Kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbicara dalam bahasa roh, kita bisa berdoa untuk meminta karunia yang lain, yaitu menafsirkan supaya bermanfaat ketika kita ada dalam persekutuan saudara-saudara seiman. Karena itu Paulus katakan ayat 39, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Mari saudara, akhirnya saya mau mengajak kita, mari kita tundukkan hati. Kita akan berdoa untuk mengakhiri kelas kita hari ini, untuk meminta kepada Allah belas kasih-Nya, kemurahan-Nya, kedaulatannya, dan anugerah-Nya. Mari satukan hati. Bapa di surga, terima kasih kelas boleh berjalan dengan baik sampai kepada akhirnya. Sesuai anjuran hamba-Mu Paulus, kami memohon kepada Allah, berikanlah kepada kami karunia-karunia Roh Kudus sesuai dengan keperluan dan kebutuhan pelayanan bagi kerajaan-Mu tentunya, sesuai juga dengan kehendak-Mu ya Allah.
Kami percaya Engkau Tuhan menambahkan karunia Roh Kudus kepada kami yang memohonkannya dengan hati yang tulus. Terima kasih buat rekan-rekan, buat semua teman-teman murid-murid Tuhan yang semangat, yang telah belajar bersama-sama hari ini mengikuti kelas pelajaran ini. Kiranya kami semua boleh menjadi saksimu. Dan berkatilah pelajaran yang berikutnya, berkatilah kami supaya kami bisa mengikutinya. Pelajaran yang ke-9 esok hari di dalam kasih dan anugerah urapan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai bertemu kembali esok hari di waktu yang sama di dalam topik pelajaran ke-9 kita. Apakah tujuan pemberian Roh Kudus bagi gerejanya? Tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia, dan jadilah berkat.